Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sapirudin Siregar, CGP Angkatan 9, SMA Negeri 1 Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara, Provinsi Sumatera Utara. Matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita. Berjuang dan harus berani, kita terus torehkan prestasi. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Diseminasi budaya positif dalam melengkapi tugas calon guru penggerak angkatan ke-9. Salawat beriringkan salam kita hadiahkan ke roh Nabi besar Muhammad SAW dengan dilafalkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah Pak Fadlulian Nasution, Kepala SMA Negeri 1 Padang Bolak, dan juga yang saya hormati Bapak Wakil Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Padang Bolak. Selanjutnya yang saya hormati anggota atau peserta calon guru penggerak. Terus yang saya hormati Bapak dan Ibu sekalian yang hadir di tempat yang mulia. Adapun susunan acara diseminasi hari ini adalah yang pertama pembukaan oleh saya sendiri, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bapak dan Ibu sekalian, kami harapkan berdiri sejenak.
acara selanjutnya yaitu doa yang dibawakan oleh Pak Sapirudin. Kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, izinkan saya memimpin doa sebagai agama Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa'adahu wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah keberkahan pada acara kami ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kemudahan dan kekuatan bagi kami dalam melaksanakan kegiatan ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kami kekuatan agar kami bisa menularkan apa yang kami dapat untuk sekolah SMA Negeri 1. Birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, lindungilah kami dalam melaksanakan tugas ini. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk acara selanjutnya, masuklah kita kepada bimbingan dan arahan, juga sekaligus pembukaan diseminasi budaya positif dalam di sekolah SMA Negeri 1 pada Malang. Untuk kepala sekolah kami persilakan dengan segala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama sekali, marilah kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang telah memberikan waktu, kesehatan, beserta dengan kesempatan kepada kita bersama, sehingga kita dapat berkumpul, bertemu bersama-sama di ruangan ini di dalam rangka mengikuti diseminasi budaya positif berupa aksi nyata yang dilakukan oleh calon guru penggerak dari SMA Negeri 1 Parabola, yang kebetulan kita laksanakan pada hari ini dan juga mungkin dilanjutkan pada esok hari. Karena sebagaimana kita ketahui bahwa angkatan 9 guru penggerak ada 3 orang guru dari SMA Negeri 1 Parabola, yaitu ada Ibu SPD, ada Ibu Kebijakan Serikat SPD, dan ada Pak Sapirudin Serikat SPD. Alhamdulillah, untuk angkatan 9 3 orang guru dari SMA Negeri 1 Parabola. Selanjutnya Bapak dan Ibu, kita tidak lupa mengaturkan selamat beriring salam kehadiran Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita syafaatnya di akhirat nanti. Yang terhormati Bapak-bapak wakil kepala sekolah, yang terhormati Bapak dan Ibu dan guru penggerak yang sudah bersama-sama dengan kita di ruangan ini, dan juga yang kami hormati Bapak dan Ibu guru sebagai peserta di dalam kegiatan diseminasi budaya positif
dalam rangkaian kegiatan dari guru bergerak SMA Negeri 1 Parabola Angkatan 9. Bapak dan Ibu yang kami hormati, sebagaimana tadi disampaikan bahwa 3 orang dari sekolah kita SMA Negeri 1 Parabola bersama guru bergerak, di mana kegiatan ini sudah berlangsung, yaitu dari modul 1 sampai modul 1. Nah, sekarang kita masuk kepada modul 1. Nah, ada 21 saja, modul 1 kita memasuki modul. Jadi oleh karena itu Bapak dan Ibu, banyak sebenarnya rangkaian kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh guru bergerak, baik itu pendampingan juga yang dilakukan oleh pengajar praktek. Nah, ini juga sudah dilakukan, ada di ruangan kepala sekolah, ada juga di ruangan ini. Demikian juga mungkin untuk kegiatan kepada siswa, demikian juga untuk membuat laporan-laporan, baik itu berupa foto ataupun kegiatan-kegiatan lain yang berupa divideokan. Nah, jadi banyak kegiatan-kegiatan. Dan kebetulan pada hari ini, nah, yaitu dilaksanakan kegiatan berupa diseminasi budaya positif. Bapak dan Ibu, tentu kegiatan daripada guru bergerak diseminasi budaya positif ini bukan hanya istilahnya sekedar lalu itu saja, demi untuk kepentingan daripada guru bergerak. Sebelumnya juga kepada guru bergerak, sebelumnya kita ada di sini Pak Haji, ada juga Pak Sapri, dan juga hal seperti ini. Jadi oleh karena itu Bapak dan Ibu, selesai nanti angkatan 9 ini berarti sudah ada 5 orang guru bergerak dari sekolah kita. Kami berkeyakinan dengan adanya nanti 5 orang itu tidak bisa terimbas nanti kepada kita secara keseluruhan, terutama tadi di dalam diseminasi budaya positif. Bapak dan Ibu yang hormati, sebenarnya kalau kita melihat setelah memang ini sudah ada di dalam kita sekolah kita, berupa budaya positif ini sudah ada, tetapi istilahnya belum terprogram dengan bagus. Itu aja sebenarnya. Sudah ada sudah, tapi belum terprogram dengan bagus. Jadi oleh karena itu barangkali dengan kegiatan diseminasi ini, nah mungkin nanti yang kita di sini berdiskusi atau menyampaikan apa sih yang merupakan budaya positif itu, sehingga bagi kita nanti secara keseluruhan yaitu jelas apa maksud dan tujuan daripada adanya budaya positif, sehingga dalam nanti kita akan bisa secara keseluruhan merumuskan apa kira-kira budaya positif yang perlu kita tumbuh kembangkan, terutama kepada keluarga besar SMA Negeri 1 Parabola, terkhusus kepada siswa kita, siswa-siswi kita di secara keseluruhan dari kelas 10 dan 11 maupun kelas 12. Bapak dan Ibu yang terlebih, sebagai contohnya umpamanya disuruh kita lakukan televisi, sebenarnya sudah ada. Begitu masuk siswa menyalahkan guru, itu budaya positif dari dulu sudah ada. Sebelum adanya COVID-19 pun dulu sudah ada itu, ya kan, cuma barangkali belum terprogram dengan sebaiknya. Kalau ada tamu, nah juga kita suruh kepada siswa untuk senyum, menegur, mengucapkan selamat pagi, selamat datang, kan itu sudah kita sampaikan, cuma saja belum terstruktur dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan Bapak Ibu dengan 5 orang guru bergerak ditambah dengan kita memberikan masukan diskusi, nanti kita bisa minimal entah 1 atau 2 budaya positif yang kita kembangkan, sehingga puncak nanti budaya positif itu kalau menurut saya adalah taat asas, taat hukum, artinya taat aturan. Sehingga dengan demikian mungkin nanti yang penegakan disiplin karena taat aturan, taat hukum tadi, taat norma, taat asas, mudah-mudahan nah itulah puncak daripada seluruhnya. Kami yakin seperti itu, tapi harus kita awali dulu dari hal-hal yang kecil sehingga nanti yang melebar menyembah kepada hal-hal yang lebih besar sebagaimana yang kita harapkan. Jadi oleh karena itu Bapak dan Ibu, kita
sebenarnya sangat berterima kasih dengan adanya kegiatan ini. Itu akan menambah daripada wawasan kita, menambah pemahaman kita terhadap apa yang dimaksud nanti dengan budaya positif yang akan dipaparkan oleh guru penggerak. Tentu di sini tidak tertutup kemungkinan juga, yaitu untuk tanya jawab, berdiskusi dan sebagainya. Bapak dan Ibu yang hormati, sekiannya sebagusnya memang ini adalah kita ikuti secara keseluruhan Bapak dan Ibu guru. Kita ikuti secara keseluruhan Bapak dan Ibu, tapi karena sesuatu hal, artinya Bapak dan Ibu lama waktu pelaksanaan ini dan tidak mungkin pula yang kita tidak akan KBM kepada anak-anak kita, siswa kita, sehingga dengan demikian dia terbatas untuk mengikuti kegiatan ini sebentar. Tapi kami yakin dan percaya Bapak dan Ibu, terutama kepada calon guru penggerak dan yang sudah selesai, nah suatu saat kita akan luruskan apa kira-kira budaya positif yang akan kita buat dan kita tumbuh kembangkan kepada peserta ini. Kalau bisa, nah ini nanti kita konsistensi, ya kita ambil umpamanya semacam penetapannya, yaitu kita mulai hari di tahun 2024, yaitu kita mulai di bulan Januari, sehingga itu saja pun yang ini kita tingkatkan, kita laksanakan yang sudah syukur sekali. Itu berupa budaya positif apa yang memungkinkan, yang ringan, yang mungkin untuk kita laksanakan ya suatu saat nanti kepada anak-anak kita, minimalnya tadi di tahun 2024 yang akan datang. Baik Bapak dan Ibu yang kami hormati, di samping daripada itu tentu kepada Bapak dan Ibu, nah, jangan istilahnya menjadi merasa beban karena melihat Bapak dan Ibu kalau guru penggerak ini sibuknya bukan main, tapi enak, ya enak. Ya, memang sibuk, repot, tapi enak. Saya agak menyesal sudah tua, saya juga menyesal sudah tua. Kalau seandainya masih muda, ya kan, nah, itu jadi. Nah, jadi repot memang Bapak Ibu, kita akui kadang-kadang terganggu tidurnya, tidur siang sudah jelas tidak bisa lagi, dan tidur malam terganggu, karena tidur siang tak bisa lagi, memang repot, tapi enak. Nah, apalagi ya kegiatan seperti ini enak. Nah, kemudian setelah selesai, nah, tapi ya lepas itu, tapi memang, nah saya tidak kenalan kita banyak, kenalan kita banyak. Kalau kita banyak silaturahmi terjamin, paling tidak, sehingga bisa kadang-kadang sedih kepada teman-teman kita. Paling tidaknya, paling kecilnya seperti ini. Nah, jadi Bapak dan Ibu, kita harapkan tentunya nanti, nah apa yang disampaikan tentang budaya positif ini, nah itu dijalankan baik, berjalan dengan terlaksana dengan sebaik-baiknya, dan mudah-mudahan kita tetap berada di bawah kuasa Allah SWT. Dan mudah-mudahan langkah-langkah kita di dalam melihat mengikuti ataupun melaksanakan kegiatan ini juga dicatat sebagai bagian daripada amal kita. Bapak dan Ibu yang kami hormati, barangkali demikianlah berupa pikiran dan arahan yang mudah-mudahan seperti yang kami sampaikan tadi, nah berjalan dengan sebaik-baiknya dan kita tetap berada di bawah perintah Tuhan Yang Maha Kuasa, tetap sehat walafiat, yang tidak ada kekurangan apapun. Tidak satu tinggi, mudah-mudahan keluarga kita semuanya mudah-mudahan tetap berada di bawah perintah Tuhan Yang Maha Kuasa. Bapak dan Ibu yang terhormati, dengan yang kami barangkali yang kami sampaikan dengan menyerahkan diri dari Allah SWT, maka kegiatan definisi budaya positif oleh calon guru penggerak SMA Negeri 1 Padang Angkatan 9 dan Angkatan 9 dibuka secara resmi. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Padangbolak yang telah menyampaikan bimbingan dan arahan sekaligus membuka kegiatan
diseminasi budaya positif hari ini. Selanjutnya adalah acara inti, yaitu kegiatan diseminasi budaya positif. Terima kasih kepada saudari protokol yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk memaparkan tugas aksi nyata dari kegiatan pendidikan guru bergerak. Pada saat ini saya mengajak Bapak Ibu semuanya untuk mengikuti kegiatan ini, dan sebelumnya saya ingin memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Ibu. Kehadiran Ibu di sini adalah suatu kebanggaan bagi saya, dan harapan saya kalau saya tidak bisa nanti membalas kebaikan ini, mudah-mudahan Tuhan memberikan imbalan yang setimpal atas jasa ataupun dengan Ibu untuk hari ini. Dan sekali lagi sebelum acara ini saya paparkan atau saya jelaskan, ada satu hal lagi yang perlu saya sampaikan, bahwa saya berdiri di sini bukan berarti saya adalah orang yang tidak. Kami sebagai calon guru bergerak hanya menyampaikan amanah dari Kemendikbudristek dan DDGP. Apa yang diamanahkan kepada kami, apa yang kami peroleh, kami diinstruksikan atau diamanahkan untuk menyampaikannya kepada kita semua di sini. Dan bukan berarti kami ingin guru di sini, kami adalah hanya mau menyampaikan amanah. Demikian apresiasi dari saya untuk Bapak Ibu. Mudah-mudahan acara ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan langsung saja kita melakukan ice breaking. Untuk relaksasi saya ingin mempersembahkan. Oke, untuk itu silakan semuanya berdiri. Ya. Ya, silakan tangannya ke atas. Ya, gerakan ke kanan, gerakan kiri, semuanya. Iya. Silakan relaksasi. Iya. Oke. Masih belum? Iya. Sekarang ayo ke depan. Ice breaking yang sedikit menantang untuk membandingkan. Baik, perhatikan ada depan. Klunya bumi itu bulan. Clue itu artinya kata kunci. Berarti itu artinya. Anda harus memahami bahwa bumi itu bulan. Itu kata kuncinya. Oke, di sana ada 1 tambah 8 sama dengan 2. 8 tambah 10 sama
mari kita berkalah gunakan logika. Oke? Berapakah hasil dari 88 tambah 68? Ya, silakan Ibu Lili. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pertanyaan satu Ibu Lili. 7. Kita cek dulu benar apa ya? 7 ada yang lain? Selain 7? Boleh, berapa? Ya, selain 88 tambah 68 sama dengan 7. Ada yang lain nggak? Silakan, siapa? Come on. Ya, pas, baik. Saya cek dulu benar apa tidak? Benar. Dari mana Ibu tahu bahwa itu jawabannya? Kasih tahu sama kawan. Iya. Apa rahasia? Karena tadi Bapak mengatakan clue-nya adalah bumi itu bulat. Iya. Jadi 1 ditambah 8 sama dengan 2. 1 tidak memiliki bulat, tetapi 8 ada bulatnya. Iya. Oke. Sekarang kalau sudah tahu clue-nya, semua sudah mengerti berarti. Kalau udah ngerti, silahkan dong dijawab 100 tambah 98 siapa yang bisa. Kalau sudah tahu clue-nya. Oke, udah Juli. 5. 5. Kita hitung bulannya. Sama-sama kita hitung berapa? 100. Ada berapa bulannya? Ada berapa yang bulan? Ada 2. Betul ya? 100 ada 2. 9 berapa? Ada yang bulan tidak? 1. 8 berapa bulannya? Jadi jumlahnya berapa? Iya, guru SMA 1 smart, hebat. Berikutnya SMA 1. Luar biasa guru SMA 1. Oke, selanjutnya saya akan masuk ke judul kita hari ini. Baik, Bapak Ibu, inilah acara inti kita pada hari ini, yaitu diseminasi budaya positif risiko. Tadi ini sudah disampaikan oleh CGB yang terlebih dahulu menyampaikan, dan saya akan coba mengulanginya sambil menguatkan, ya. Bukan berarti CGB yang tadi tidak luas penyampaiannya. Saya hanya di sini mengikuti langkah tugas kewajiban kami, wajib menyampaikan ini kepada Bapak Ibu. Ini adalah amanah selengkap. Baik, di sini budaya positif, ya, budaya positif di sekolah. Apa sih maksudnya budaya positif itu? Budaya positif itu adalah kebiasaan baik, ya, yang mau menerapkan di sekolah. Sekolah ini sudah melakukan budaya positif. Apa itu? Sudah dilakukan oleh CGB yang pertama, yaitu ada Pak Najim Srega dan Pak Sakri Romadona. Mereka sudah melakukan 5S. Kemudian di samping itu juga sudah melakukan pojok literasi. Itu adalah contoh budaya positif, ya. Jadi budaya positif itu adalah kebiasaan-kebiasaan baik yang harus kita berikan, kita contohkan, kita budayakan kepada anak. Oke? Kenapa kita harus contohkan itu? Karena memang itulah tujuan pendidikan menurut Hajat Dewata. Apa kata Hajat Dewata dengan tujuan pendidikan kita? Tujuan pendidikan kita adalah mengatakan dalam tujuan pendidikan memajukan kesempurnaan hidup, ya, yaitu kehidupan anak yang selaras dengan Allah dan masyarakat. Oleh sebab itu pendidikan itu menuntun anak pada kehidupan yang selaras dengan Allah dan masyarakat.
atau menutup kontrak, ya, menutup kontrak yang ada pada itulah tujuan pendidikan. Selanjutnya, apa sih yang kita tunggu-tunggu di acara diseminasi ini? Diseminasi ini yang mau kita nantikan itu, yang mau kita bahas itu adalah bagaimana gerakan budaya positif. Oke. Kemudian budaya positif tadi adalah kebiasaan-kebiasaan baik yang mau ditularkan, yang mau diterapkan di sekolah dan bahkan sampai ke rumah atau ke keluarga. Dan ini juga perlu bantuan orang tua. Kita sampaikan ini kepada anak-anak dan bahkan nanti suatu saat kita akan bagi orang tua bahwa kita melakukan kebiasaan-kebiasaan baik seperti ini dan mohon dilanjutkan di rumah. Oke. Ya, konsep utama budaya positif, perubahan paradigma, ya, dari stimulus respon menjadi disiplin positif. Untuk membuat disiplin positif ada beberapa hal yang harus kita ketahui, yaitu kebutuhan dasar manusia. Itu yang harus kita ketahui dulu untuk membuat disiplin positif. Berarti kita harus mengetahui kebutuhan dasar manusia, kemudian 5 posisi kontrol dulu. Dan apa lagi yang perlu untuk disiplin positif? Yaitu adalah segitiga restitusi. Di dalam pembuatan segitiga restitusi ataupun disiplin positif, nanti kita akan diadakan dengan membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Oke, baik. Selanjutnya, sekarang saya coba challenge Bapak Ibu. Bisa kita lihat layarnya, bisa dibaca dulu. Belum besar ya? Nggak kelihatan ya? Ada Ibu Juli di sini. Bisa minta bantuan Ibu Juli? F5. Oke, saya akan F5 ya. Untuk ada orang ahli di sini. Ya. Ini ya. Oke. Bisa bantu di kemarin. F5 sudah. Ya. Baik. Oke, Bapak Ibu, masih segar sampai saat ini sudah mulai keroncongan ya. Iya, boleh. Eksperimen akan kita buat. Oke, cukup sekian namanya Bu. Cuma sebesar ini ya. Oke, tidak apa-apa kalau cuma sebesar itu. Baik. Sekarang di sana ada instruksi yang supaya dapat belajar. Coba buka. Nah, Anda adalah A. Tugas Anda adalah menempatkan salah satu tangan Anda. Menempatkan ya? Oke. Kemudian coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di depan tangan Anda. Kemudian Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda, karena begitu pentingnya
nantinya untuk Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan bagaimana cara supaya tangan Anda terbuka. Saya ulangi, coba bayangkan bahwa Anda punya sesuatu di tangan Anda yang sangat berharga, sangat penting bagi Anda, dan kawan Anda berusaha untuk mengetahui apa yang di tangan Anda. Sekarang saya tanya, apakah Anda akan membuka tangan Anda apabila kawan Anda merayu Anda untuk melakukan itu atau untuk membuka itu? Padahal apa yang ada di tangan Bapak Ibu ini sangat berharga, sangat rahasia, sangat bernilai. Ya, bagaimana Bapak Ibu? Apakah Anda mau tangan Anda dibuka oleh kawan Anda? Baik, bagaimana kalau saya sosok? Kan gitu, mau nggak? Dengan uang yang luar biasa? Tidak? Tidak? Baik, kenapa itu tidak mau buka? Apa alasannya? Siapa yang bikin alasan? Siapa yang mau bikin alasan? Kenapa kamu tidak mau buka? Padahal dia sudah rayu, sudah bujuk Anda, sudah suam Anda, sudah serong Anda. Alasannya karena dia tidak percaya. Ibu saya tidak percaya kepada orang lain. Saya hanya percaya pada diri saya. Aku tidak percaya. Kenapa Anda tidak membuka Anda? Karena yang saya simpan adalah sebuah rahasia. Kalau dia makin menghatik atau merayu, itu semakin menyakitkan saya. Yang saya butuhkan adalah berikan butuhkan sebuah apa namanya yang memberikan saya kepercayaan. Seandainya ada orang yang suka dan yang Anda senang bermain Anda dan dia menjaga meraih Anda, kita coba dengan Anda pahami ini. Ya, Pak Alun, saya mau request Bapak mencoba membuka bagaimana cara Bapak membuka tangan daripada Ibu Eli. Di tangan Ibu Eli ada sesuatu yang kamu inginkan. Bagaimana cara kamu membuka? Silakan. Silakan merayu boleh, menyogok boleh, dengan apapun boleh, asalkan kamu bisa membuka tangan Ibu Eli. Oke, sekarang. Ya, nggak apa-apa. Begini boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan saya Langsung berpihak. Jangan bosan. Bagaimana Bapak merayu Mary supaya dia bisa membuka tangannya? Ya, oke. nah, apa yang dinamakan juga? Saya boleh lihat Pak? Saya boleh lihat Pak? Kenapa tidak boleh yang sekarang? Apa juga? Saya boleh lihat Pak? Kak? Yang penting tidak boleh. Masa nggak boleh Pak? Coba lihat. Ya, kalau merayunya supaya Anda bisa membuka, maka kalau Anda mendapatkan Kita lihat Kak, boleh lihat Kak. Ini juga kalah. Nanti kita juga. Apapun rayuanmu gak akan saya sukai. Itu kata nanti kita berbakso. Kalau kau sudah mendapat dosa kenapa?
talagang pumunta din sa kaya. Tidak dulu kak, boleh saya lihat masih kami. Kalau dalam jalan saya ada nggak boleh kak. Coba kau jadi yang mau. Apa tuh kalian kamu kaya? Terus kayak mana kak biar kakak buka itu? Masa nggak bisa dibuka kak? Apa alasan kakak? Apa persyaratan biar bisa dibuka kakak itu? Rayuan pun nggak bisa kakak terima, apalagi suguhan kayak mana lah bisa dibuka kakak itu? Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi, berganding kita menanti berseri. Dapatnya nggak ada apa-apa. Kita belajar Oke, baik. Terima kasih untuk dari Pak Alun. Luar biasa Alun, cukup kuat itu. Begitu daripada yang menjadi luar biasa. Bapak sudah luar biasa lakuannya, sokongannya pun luar biasa dengan bakso, ya kan? Sokongan dengan bakso juga diminta persyaratan apa supaya dia mau juga enggak. Tepuk tangan untuk Beli dan tepuk tangan untuk kalian Bapak Alun. Oke, dari sini saya mau menanyakan sesuatu kepada Bapak Alun. Ya, saya mau menanyakan sesuatu kepada Bapak. Kenapa si Meli tidak mau membukanya? Apa alasan Meli kok nggak mau buka? Tadi sudah dijawab oleh Ibu Saibah. Saya tidak percaya kepada kawan saya. Dari Meli dan Meli juga utuh dengan diri itu tidak tergoyahkan. Ya, terima kasih Bu Meli. Dari sini kita bertolak. Apa pembelajaran yang saya dapat dari sini? Apa pembelajarannya? Bahwa kita tidak bisa mengontrol orang. Kita tidak bisa mengontrol murid. Ya, kita tidak bisa kendalikan murid itu secara utuh. Yang bisa kendalikan dia adalah diri sendiri. Makanya dibuat dengan kendali. Inilah dia kenapa saya membuat adegan seperti ini. Ada pembelajaran di sana. Siapa yang mengontrol diri Meli? Meli sendiri. Aku tidak bisa mengontrolnya. Buka tangannya. Rayuan, oke, tidak bisa. Sokongan, tidak bisa. Kenapa? Dia punya pendirian. Berarti kamu gak bisa mengontrol orang gitu. Yang inilah pembelajaran yang kita dapat dari sini. Kita tidak bisa mengendalikan diri orang lain, tetapi tidak lain adalah orang sendiri yang bisa mengontrol dirinya. Jadi apa tugas kita? Tugas kita adalah memberikan contoh kepada anak, bukan mengontrolnya. Sama itu dengan anak gadis kita di rumah. Coba anak gadis kita di rumah mau mengontrol, tidak bertemu dengan si A. Contoh, dia berpacaran dengan si A, anak gadis ibu berpacaran dengan si A. Kebetulan sekarang pas sekali kayak pulang luar biasa gantengnya dia. Bang, ibu mau kontrol. Kalau kontrolnya dari ibu, kalau kontrolnya dari bapak, itu tidak akan berjalan lama, tidak akan berguna sepanjang masa. Itu hanya bisa sesaat. Contoh, ketika ibu mengontrolnya, kamu jangan pergi malam itu, dia kamu di rumah. Itulah kontrol dari ibu, ya.
begitu ini tertidur tidak keluar dari kita. Padahal bisa terkontrol? Tidak. Jadi siapa yang harus kontrol dia? Berikan kepada dia disiplin mengontrol diri. Makanya disiplin itu artinya adalah belajar. Belajar untuk melatih sifat disiplin. Belajar disiplin, mendisiplinkan diri sendiri, bukan dari kontrol orang lain. Bolehkah kita mengontrol orang lain? Boleh, apabila ada kesepakatan antara yang mau dikontrol dengan kita sendiri. Contoh, siapa sih yang mau dikontrol ini? Contoh, ada murid di sini nakalnya luar biasa, masuk ke kelas tidur, begitu habis tidur tinggi kabur dan lain-lain sebagainya. Kita mau kontrol, nggak bisa kita kontrol. Jadi bagaimana caranya supaya di situ? Maka jangan kita buat peraturan. Kenapa? Peraturan itu timbalannya adalah hukuman. Timbalannya adalah hukuman. Kalau hukuman sifatnya menyiksa pikiran, menyiksa fisik. Apa akibat dari hukuman? Orang sekarang coba kita lihat di penjara. Begitu keluar dari penjara, berulang lagi. Kenapa berulang lagi? Berarti hukuman itu tidak mendidik. Hukuman itu tidak mendidik. Jadi bagaimana cara mendisiplinkan orang? Mendisiplinkan orang itu adalah dengan dari dalam dirinya. Jadi supaya terjadi aturan di kelas, tidak peraturan, maka dibuat namanya keyakinan kelas. Apa namanya? Keyakinan kelas. Tapi sebelum saya memaparkan keyakinan kelas, silakan mari mainkan musiknya. Ya, Bapak Ibu silakan berdiri. Iya, oke, mana dulunya? Ya, dulunya di sana sedikit. Oke. Iya, silakan tangannya. Oke. Oke, kita bawah atas bawah. Oke, sampai. Asik. Oke, inilah yang mau kita harapkan seharusnya di kelas. Setiap pembelajaran itu kita buat ada represinya. Saatnya meraih mimpimu, arahkan pandangan ke depan. Tuhan
Iya, terima kasih Bapak Ibu Walaupun capek. Sekarang kita sudah mulai berenergi. Kekuatan yang paling kuat adalah kekuatan yang datang dari hati, bukan kekuatan yang dihasilkan dari makanan. Ya. Kenapa saya bilang berbeda makanan? Contohnya puasa. Kenapa Anda kuat? Karena ada spirit dari dalam Anda. Kenapa Anda berpuasa? Anda punya keyakinan. Apa keyakinan yang kamu dapat dari situ? Apa nilai yang kamu dapat dari puasa? Sehat. Setelah itu paham? Oke. Kamu bisa tanya apa-apa dari itu? Tidak. Tapi kamu yakin? Yakin. Maka ini namanya keyakinan dan salah. Kita tidak melihatnya, tapi kita meyakini bahwa itu akan ada. Maka bangunlah keyakinan pada diri bahwa sesuatu yang baik itu pasti akan menghasilkan kebahagiaan. Makanya dibuat keyakinan. Dari puasa yang kita belajar tadi, kita bisa berenergi tanpa makan. Kenapa? Dengan spirit, dengan semangat. Apa yang kita lakukan dari semangat itu? Semangat itu amal ibadah. Kemudian itu sehat. Iya, kalau secara tidak ada puasa bulan Ramadan, kita katakan itu namanya pemisahan diri. Tapi dengan adanya puasa bulan Ramadan, bahwa kami itu tidak merasa puasa itu menyiksa diri. Ada keyakinan. Baik, itulah maksud daripada keyakinan. Kenapa kita berkeyakinan kelas bukan peraturan kelas? Oh ini, kok nggak peraturan kelas? Kalau peraturan itu yang menciptakan kita. Kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru, bahkan kita nggak ikut. Yang ada siapa? Kita masuk ke sekolah ini sudah ada peraturan, betul. Bisa nggak diterima semua peraturan ini? Belum. Jadi ini namanya tidak ada keberpihakan kepada murid. Yang ada adalah bagaimana sekolah itu bisa mengontrol murid. Nah, kalau kita yang mengontrol murid sama dengan tadi mengontrol anak gadis kita. Kamu mau ngajak dia pacaran? Kamu kunci dia di rumah, malam minggu gak boleh keluar. Pergi ke pasar kau ikuti, kau dampingi. Pergi kemana kau ikuti. Begitu tidur dia keluar. Wah, ya. Jadi jangan dikontrol dengan eksternal dari diri kita, tapi berikan dia keyakinan bahwa yang ibu belakang itu contoh. Kamu menginginkan dia tidak pacaran dengan si kamu. Bagaimana caranya? Yakinkan dia bahwa sekali itu bukan pilihan yang bagus. Begitulah cara. Jadi kenapa kita cari peraturan kelas? Kita berkeyakinan kelas kalau peraturan yang dibuat adalah sekolah atau pemerintah. Kalau keyakinan kelas itu dibuat bersama-sama, dibuat bersama-sama oleh guru dan murid. Nah itu. Oke. Kenapa kok harus keyakinan bukan peraturan? Jawabannya kalau peraturan itu dibuat oleh sekolah, sedangkan keyakinan dibuat bersama murid. Guru dan murid. Oke, bagaimana isi daripada keyakinan kelas? Isi dari keyakinan kelas itu adalah ada nilai kebajikan universal. Seperti apa contoh nilai kebajikan universal itu? Nah ini sama tadi, keyakinan itu ada, nilainya ada. Contoh, kenapa seorang pengendara sepeda motor pakai helm? Kenapa seorang pengendara motor pakai helm? Siapa yang bisa jawab? Ya. Supaya menghindari kecelakaan dan Iya betul. Supaya terhindar dari kecelakaan dan mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Saya tanya, ini peraturan atau keyakinan? Peraturan atau keyakinan? Oke. Siapa yang tahu kenapa itu dikatakan peraturan?
Betul sekali. Tepuk tangan untuk Haja Saibah. Jawabannya yang buat itu adalah bukan kita sama-sama. Yang buatnya adalah pemerintah. Tapi mau nggak kita mengikutinya? Apa nilai keyakinan yang kamu dapat dari sana? Selama kalau umpamanya nggak ada keyakinan yang baik dengan itu, apa kamu melakukannya? Tidak. Jadi keyakinan itu yang membuat kita mau melakukan. Coba, jadi kalau kita datangnya dari keyakinan, bukan datangnya dari peraturan, alangkah senangnya kita jelas. Kenapa? Kalau kita dengan keyakinan, kita yakin bahwa manusia bisa selamat, maka dia akan memakai itu. Tapi kalau dia memakai helm karena takut dengan polisi, itu belum datangnya dari sini, belum tahu dia keyakinannya. Ya, dia belum menerapkan keyakinan. Nilai itu bersifat universal. Ya, luar biasa tadi dari Ibu Haja Saibah bahwa itu adalah peraturan. Sekali lagi saya tanya, apa untungnya tadi membuat keyakinan kelas daripada peraturan kelas? Ada yang mau respon? Keyakinan kelas atau peraturan? Apa? Baik. Dari keyakinan kelas kita membuat mereka tidak terpaksa. Tidak terpaksa. Kalau peraturan kita memaksa mereka untuk melakukannya. Tapi kalau keyakinan, mereka yang membuat kesepakatan itu untuk dilakukan secara sadar, bukan secara terpaksa. Itulah gunanya membuat keyakinan kelas, bukan peraturan kelas. Jadi nanti setelah kita di sini, mari kita buat keyakinan kelas bersama-sama. Yang jelas sesuai dengan arahan dari Kemendikbudristek, keyakinan kelas itu cocoknya dilakukan pada saat awal pembelajaran. Contoh pada ajaran baru, maka disitu kita bersama-sama membuat keyakinan kelas. Oke, ada yang sudah ngerti apa itu, bagaimana cara membuat keyakinan kelas? Ada. Oke. Bagaimana cara membuat keyakinan kelas? Mana caranya? Oke, kalau nggak tahu, saya akan coba jelaskan. Tapi sebelumnya, musik. Iya, silakan musik. Iya, musik. Beda. Oke, lanjut terusnya. Iya. Ada musik tidak kita nanti bisa sebelumnya akan ada musiknya baru. Iya, oke, sekarang dulu. Iya, oke. Iya, sekarang. Oke, sekarang selain kakinya. Kakinya. Oke. Oke.
silakan nanti kita sama-sama berdiskusi kita. Ibu masuk materi ini nanti kita buat apa nanti selingan itu. Setelah sekian menit nanti kita coba sederhana lagi. Setelah sekian menit kita coba sederhana lagi. Ini masih perlu Bu. Bayangkan kalau kita bersama-sama membuat model yang begini makin asik lagi. Ini masih dadakan Bu, bukan tadi. Ya, coba bayangkan kalau ini direncanakan seminggu atau sebulan sebelumnya. Sangat luar biasa, perfect, sempurna. Iya, oke. Baik. Coba kita lihat. Ya, apa isinya tadi? Keyakinan. Nah, bagaimana sih cara menerapkan atau membuat keyakinan keras? Mari sama-sama kita diskusikan. Ini dia. Tapi sebelum kita maju ke langkah-langkah pembuatan keyakinan kelas, ada hal yang harus kita ketahui, yaitu kebutuhan dasar manusia. Kita juga harus mengetahui kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5, yaitu kebutuhan yang coba katakan. Nah itu ada, bisa apa ya? Ada belonging. Belonging itu sengaja itu dibuat kalau bahasa Inggris, artinya rasa memiliki atau cinta ya, dikasihani, disayangi gitu ya, diterima gitu ya. Itulah belonging. Kemudian ada di sana bintang, itu power. Semua orang ingin dihargai. Semua orang ingin apa namanya? Iya, dipuji. Semua orang ingin dihargai, semua orang ingin dipuji, semua orang ingin punya kedudukan, semua orang ingin punya, pokoknya itu adalah power. Oke, yang kemudian freedom. Freedom itu adalah kebebasan. Semua orang ingin kebebasan. Bisa jadi itu kebebasan. Bukan dipaksa harus ini. Bisa ini itu freedom. Oke. Kemudian ada lagi di sana pan itu artinya kesana. Semua orang berhak kesana. Bukan untuk disiksa dari sana. Oke, bukan untuk disiksa bisa ini. Kita terlahir untuk senang, tapi alam kadang-kadang tidak bersahabat dengan kita. Baik, sekarang itu kenapa saya sebutkan 5 kebutuhan dasar itu untuk kita semua di sini? Ada kaitannya dengan pembentukan keyakinan keras. Ada kaitannya dengan sanksi. Ada kaitannya dengan konsekuensi. Oke. Jadi supaya kita bisa melakukan keyakinan keras itu, kita sadari dulu kebutuhan dasar manusia itu. Kalau bilangin tadi apa? Siapa yang ingat? Kalau bilangin itu tadi apa? Kebutuhan dasar apa? Bilangin itu. Iya, sayang, cinta, diterima. Ya, oke. Kemudian power. Apa tadi kebutuhan dasar power itu apa? Iya, kekuasaan. Dia ingin joki, ada pengakuan kepadanya. Contoh, ada pengakuan. Apa yang pengakuannya? Dia mendapatkan piala, dia mendapatkan penghargaan dan lain sebagainya. Dia mendapatkan kehidupan dan sebagainya. Baik, kemudian ada di sana freedom. Apa tadi? Bebas. Iya, kemerdekaan. Oke, tapi bukan kemerdekaan sebenarnya. Kemerdekaan bisa memilih. Selama ini mereka tidak bisa memilih. Ya, kenapa? Ketika kita mengatakan A harus A, ya, ketika kita mengatakan B harus B. Kalau enggak, kamu gak lulus. Kalau enggak, kamu gak naik kelas. Kalau enggak nilai mana? Bisa begini. Ya. Itu yang kita buat. Baik, kemudian ada di sana apa? Semua orang berhak untuk sana. Baik.
Kenapa anak-anak ketika kita mengajar ada yang tidur, mereka tidak senang? Dan saya sudah merasakan, kita semua sudah merasakan. Kenapa anak-anak ketika kita masuk mengajar di kelas, ada yang mau permisi, ada yang mau ini? Ya, sebentar permisi, sebentar, ada aja alasannya. Ya, apa itu? Oke, mereka berhak senang. Apa? Bagaimana supaya mereka senang? Sungguhkan mereka pembelajaran yang menyenangkan. Coba, tadi saya 2 kali menemukan musik yang sama, bosan ya? Bosan kan? Baru 2 kali, baru 2 kali, apalagi 3 kali, muntah. Iya, apalagi 4 kali, 5 kali, keluar semuanya pulang. Ya kan? Iya, jadi maksudnya begitulah anak-anak. Mereka sudah bosan dengan kehadiran kita yang monoton. Mereka sudah bosan dengan gaya kita yang terus seperti itu. Apa? Kita masuk kelas. Lihat alamat ini. Oke, kerjaan. Ya, Bapak ada kerjaan sebentar. Udah, selesai. Coba kalau kita buat ini berubah ya. Saya yakin semua orang di sini akan bahagia. Dan akan bahagia. Dan apalagi yang kita harapkan selain kita mendapat kebahagiaan, antusias orang datang ke sini semakin luar biasa. Dengan kita berbuat bisa menyenangkan dan membahagiakan anak-anak dengan model pembelajaran yang kita suguhkan, saya yakin kantong kita pun nanti akan bertambah. Kenapa? Orang akan berebut masuk kemari, maka kita nanti akan kasih prize. Kalau kamu bisa dalam testing dengan begini, maka kamu bisa lulus masuk kemari. Siapa yang bikin testingnya? Guru SMA 1. Siapa yang bikin soalnya? Ibu Tuli. Siapa yang bikin soalnya? Ibu Nur Salima. Dapat uang. Iya, maka semakin antusias orang masuk ke sini, maka semakin mahal harga kita. Coba kita lihat, itu Darul Mursid adanya di hutan-hutan. Kok bisa orang masuk ke sana? Kok mau orang ke sana? Hutan itu. Oke, alasannya adalah mereka bisa senang di sana, mereka bisa bahagia di sana, padahal hutan. Kok kita yang ada di kota, pusat kota lagi? Oke, untuk itulah mari kita buat keyakinan kelas nanti semakin menarik pembelajaran yang akan kita suguhkan setiap pertemuannya. Saya yakin dengan Ibu Juli nanti di sini, ini bisa membantu kita semua dalam bidang IT. Nanti dalam bidang apanya, saya juga bisa berkoordinasi dengan Ibu bagaimana menyajikan. Dan Bapak Ibu jangan sungkan-sungkan. Apa yang saya ketahui silakan Ibu gali, saya akan bagi. Dan gak usah mengilu minta, saya akan tawarkan. Karena ini adalah amanah dari Kemendikbudristek dan juga dari DPD. Kami diamanahkan untuk menyampaikan apa yang bisa kami sampaikan. Yang saya hormati Bapak Ibu peserta diseminasi pada hari ini, walaupun pada suasana yang sudah perut keroncongan kami saya lihat masih semangat. Alhamdulillah, ini apresiasi yang sangat luar biasa dan saya sangat bangga kepada Bapak Ibu sekalian. Oke, di sini akan saya tampilkan salah satu kasus bagaimana kita menangani kasus ini. Baik, saya bacakan kasusnya. Pak Safiruddin, guru kelas 12 Miss 4 di SMA Negeri 1 Padang Bola, sedang bingung menghadapi ulah beberapa murid di kelas. Salah satunya bernama Siti Aisyah. Murid tersebut sering terlambat masuk kelas setiap mulai proses belajar mengajar. Jika Anda menghadapi situasi seperti Pak Safiruddin, apa yang Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan Siti Aisyah melakukan hal itu?
Mari kita berdialog, interaksi langsung. Kira-kira ya, siapa yang mau menanggapi kalau keadaan ibu ada di posisi Pak Safiruddin yang muridnya sering terlambat masuk ke kelas? Kira-kira bagaimana Anda menghadapi situasi seperti ini? Apa yang Anda lakukan? Kemudian menurut Anda apa kira-kira alasan Siti Aisyah melakukan hal itu? Oke, satu dulu kita jawab. Kalau Bapak Ibu ada pada posisi Pak Safiruddin, apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk situasi itu? Oke, silakan. Ada yang mau coba memberikan respon? Ya, Pak Safiruddin, guru kelas 12 IS 4 sebagai wali kelas di SMA Negeri 1 Padangbola, sedang bingung menghadapi ulah beberapa murid di kelas. Salah satunya bernama Siti Aisyah. Murid tersebut sering terlambat masuk ke kelas setiap mulai proses belajar mengajar. Jika Anda ada pada posisi Pak Safiruddin Siregar, apa yang Anda akan lakukan? Silakan Bapak Ibu kasih respon. Siapa yang mau? Boleh. Oke, terima kasih. Ada Ibu Juli yang mau kasih respon. Terserah dulu boleh. Yang pasti tahapan yang pertama adalah memanggil siswa tersebut, Iya. berdialog, berkomunikasi dengan beliau, alasannya apa terlambat. Iya, betul. Tentunya dia akan menyampaikan alasannya. Jadi kita berikan solusi dengan melakukan setelah memberikan solusi dibuat surat perjanjian dan menyatakan dia apakah mau berubah atau tidak. Tentunya dengan berbagai tindakan lagi, dengan memberikan disiplin, memberitahukan bahwa tata tertib di sekolah tentunya tidak boleh terlambat. Sekarang tahu alasannya tadi kan Pak? Pasti ada solusinya. Contohnya dia terlambat bangun, itu sering kita dengarnya, terlambat bangun. Tidak mungkin dia hanya sendiri di rumah, pasti ada orang tuanya. Kalau tidak dibangunkan dari orang tuanya, ada alarm. Berarti kan alasan itu yang dibuat-buat. Banyak memang anak-anak kita ini memberikan alasan yang dibuat-buat. Jadi tentunya terus kita berikan pembinaan sampai akhirnya anak tersebut berubah. Begitu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada solusi atau pendapat yang lain. Terima kasih dari Ibu Juli sudah memberikan respon. Kalau dia ada di posisi Pak Safiruddin, dia akan memanggil Siti Aisyah dan akan berkomunikasi dengan Siti Aisyah. Apa alasan Siti Aisyah kok terlambat? Dan kalau alasannya itu adalah terlambat, ada alasan tertentu, itu tadi bisa digali dari Ibu Juli. Masih ada nggak yang lain? Masih? Sudah itu aja? Pas, baik. Kenapa saya melakukan dialog interaksi seperti ini? Karena ada kaitannya dengan materi kita, budaya positif. Budaya positif apa saja yang harus kita buat, kita terapkan. Kemudian kenapa saya melakukan dialog ini? Dari sini ada pembelajaranku. Apa pembelajaran yang saya dapat dari penyelesaian yang Ibu Juli sampaikan? Ada istilah posisi kontrol guru. Posisi kontrol guru. Baik, mari kita lihat apa itu posisi kontrol guru. Iya, inilah posisi kontrol guru. Satu, posisi kontrol guru sebagai penghukum. Satu lagi, membuat merasa bersalah. Yang kemudian yang ketiga adalah teman, posisi kontrol guru sebagai teman. Dan yang berikutnya, yang keempat adalah pemantau.
sedangkan yang terakhir adalah manajer. Baik, sudah tahu apa maksud penghukum? Kontrol guru, posisinya sebagai kontrol guru penghukum. Ada yang tahu nggak maksudnya? Oke. Ada yang tahu nggak apa maksudnya posisi kontrol guru penghukum? Hanya memberikan iya. Ibu Lili mengatakan guru penghukum itu adalah orang yang memberikan konsekuensi. Ada lagi yang lain, Bu? Benar Ibu? Posisi kontrol guru sebagai penghukum itu yang seperti apa, Bu? Ya, silakan, Bu. Posisi sebagai penghukum, ini guru menghukum siswanya tanpa melihat apa kesalahannya. Misalnya dalam hal ini terlambat, si guru tidak menanyakan kenapa dia terlambat, dia langsung menghukum peserta didik tersebut. Itu ya. Oke. Baik, terima kasih. Ada lagi yang punya pendapat dengan posisi kontrol guru sebagai penghukum? Jadi kalau yang dikatakan kontrol guru penghukum itu adalah biasanya dengan menggunakan kata-kata hardikan. Hardikan. Tahu hardikannya? Contoh, siapa yang pernah mendengar orang menghardik? Yang pertama, nada suaranya tinggi atau rendah? Tinggi. Oh ya, namanya menghardik nggak ada yang lembut ya, yang nggak ada yang lembut. Jadi posisi kontrol guru penghukum itu dengan nada menghardik. Contoh saya kasih, ada murid datang terlambat. Ya contoh ini, kita kasih. Saya sebenarnya ada videonya, kebetulan tadi nggak terupload. Ada sebenarnya video adegannya. Contoh saya kasih, kamu sudah terlambat berkali-kali. Kamu mau sekolah apa enggak? Kamu itu mau jadi apa? Nah, sudah terlambat, tidak pakai sepatu lagi. Wah, ini namanya selalu menghardik. Ada yang menghukum, posisi penghukum. Jadi kita menghindari posisi penghukum. Ini adalah posisi kontrol yang kurang berpihak kepada murid. Nah, inilah yang sering kita lakukan. Ketika dia datang terlambat, ini tampak perhitungan kita, tampak basa-basi kita. Pusat kalau tidak, kamu akan saya suruh pulang, atau saya panggil orang tua. Ini bukan berpihak kepada murid. Inilah yang mau kita rubah paradigmanya. Dari budaya yang seperti ini, kita beralih ke budaya yang lebih bersahabat. Apa itu? Dengan menggunakan keyakinan klasik. Kemudian ada pembuat rasa bersalah. Pembuat rasa bersalah. Ini guru sering membuat murid itu selalu merasa bersalah. Kamu kok terlambat terus? Apa yang kamu lakukan ini? Saya kecewa dengan kamu. Dia itu membuat dia merasa bersalah, membuat merasa bersalah. Ini pun kita coba untuk meminimalisasi, ya. Kita coba minimkan ini. Kemudian ada sebagai teman, ini boleh lah. Sebagai teman. Oh, ketika murid terlambat, maka kita coba santai, kita coba dialog. Kenapa terlambat, nak? Kenapa terlambat, nak? Ya, kamu terlambat pasti punya alasan ya. Kamu tadi malam begadang ya, ada kegiatan di rumah ya dan lain sebagainya. Nah, kita buat kita sebagai teman sama dia, ya. Kemudian, ya. Kemudian yang berikutnya adalah pemantau.
Posisi pemantau itu dia memperhatikan, ya. Oh, saya melihat kamu tadi lagi duduk menangis ya. Kenapa? Dia memantau. Kok menangis, nak? Ada yang salah? Kenapa? Tidak. Ini yang kita coba bangun bahasa-bahasa yang lembut, bahasa yang manis dengan pola-pola, dengan melihat kebutuhan dasar manusia itu sendiri. Kenapa kalau kita nanti, ya, selanjutnya adalah manajer. Manajer ini adalah posisi dengan memberikan kesadaran kepada murid, memberikan kesadaran kepada murid. Apa posisi? Bagaimana posisi manajer melakukan atau menangani kasus dengan tidak ada yang tersakiti, dengan tidak ada yang terselidiki? Mari kita lihat bagaimana cara seorang manajer menyelesaikan kasusnya. Sebelumnya saya lihat sudah mulai lesu. Saya kasih hiburan musiknya barang 1 menit. Oke, sambil duduk-duduk. Ya. Iya, silakan. Iya, pinggangnya digoyang-goyangkan ke kiri ke kanan supaya tetap semangat. Iya. Oh, salah lah. Oke, luar biasa. Lagi, Bu. Ya, sekarang Bu ya, ini yang terakhir kita. Ya, goyangkan pinggangnya ke kiri dan ke kanan supaya tidak terjadi kebas. Ini adalah waktu yang luar biasa. Iya, bagus. Iya, lagi. Oke. Iya, oke. Terima kasih, Bu. Kita lanjut. 5 posisi kontrol guru tadi. Sudah ada yang pengukur, sudah dijelaskan satu persatu, dan saatnya kita sekarang bagaimana cara menyelesaikan kasus. Bagaimana cara menyelesaikan kasus. Itu yang harus kita pelajari. Keyakinan kelas. Sekarang kita saatnya untuk melakukan atau membuat keyakinan kelas. Langkah-langkah membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas tadi sudah dibahas di awal. Bukan peraturan kelas yang mau kita tuangkan, tapi adalah keyakinan kelas. Alasannya kenapa kita membuat keyakinan kelas? Karena keyakinan kelas itu dibuat bersama dan dilaksanakan bersama, tidak dibuat sepihak. Oke, berarti apa pembelajaran yang diambil dari keyakinan kelas? Pembelajaran yang diambil dari keyakinan kelas adalah apabila seorang murid melanggar keyakinan kelas, itu artinya dia melanggar dirinya sendiri, melanggar peraturan yang dibuatnya sendiri. Kalau peraturan sekolah, maka yang dilanggarnya adalah pelanggaran yang dibuat oleh sekolah, bukan yang dibuat oleh sendirinya. Jadi kalau dia yang buat peraturan itu, berarti itu adalah datangnya dari kesadaran dirinya sendiri, dan itu adalah diambil dari curah pendapat membuat keyakinan kelas. Jadi nanti Bapak Ibu untuk membuat keyakinan kelas, masing-masing kita nanti di kelas kita buat curah pendapat. Apa? Bagaimana caranya? Langkah 1 membuat keyakinan kelas nanti. Keyakinan kelas tidak perlu banyak, yang perlu adalah ada nilai kebajikan universalnya. Contoh, apa nilai kebajikan universal itu? Salah satunya keselamatan. Ya, yang kedua apa lagi? Nyaman, aman. Ya, kondusif berarti. Nyaman, aman itu bisa digabungkan menjadi satu, yaitu kondusif. Kemudian menyenangkan. Kemudian apa lagi? Bertanggung jawab. Kemudian apa lagi? Toleransi, dan banyak nilai kebajikan itu. Nanti mari kita tuangkan itu di dalam keyakinan kelas. Langkah pertama bagaimana membuat keyakinan kelas? Langkah 1 adalah
menanyakan kepada murid, silakan tuliskan bagaimana kelas impian kamu untuk kelas yang nyaman dan aman yang kamu sukai. Itulah langkah pertama. Kita kasih kertas, boleh secara kelompok, boleh secara individu, dikasih kertas masing-masing. Anak-anak, oke, bagaimanakah kelas yang Anda inginkan atau idam-idamkan? Baru kita buat, kita sajikan. Contoh, ada murid menulis. Setelah mereka menulisnya, ya, baru kita tempelkan seperti ini, Bu. Kita tempelkan di sini. Baik. Oke, ditempel, semua sudah punya. Otomatis di sini nanti karena mereka tidak saling contek atau mereka tidak saling konfirmasi, mungkin ada yang berbeda, mungkin ada juga yang sama. Ketika membuat keyakinan kelas, kemudian keyakinan kelas itu selalu dengan bahasa positif, berbeda peraturan dengan keyakinan. Kalau peraturan dia ada istilah dilarang, ya kan? Namanya dilarang melintas di depan pintu kepala sekolah. Contoh, itu ada kata dilarang. Di keyakinan kelas itu dihindari. Kemudian apa lagi? Di keyakinan kelas apa yang harus kita buat? Contoh, jangan buang sampah pada tempat jangan buang sampah sembarangan. Itu ada kata jangan. Kalau di budaya positif dengan budaya positif di keyakinan, kita kan membuat bahasa seperti itu lagi. Inilah yang mau kita ganti, merubah paradigma itu. Apa kita buat? Contoh, jangan buang sampah sembarangan. Nilai kebajikannya apa itu? Jangan buang sampah sembarangan. Apalah nilai yang terdapat di situ? Apa, Bu? Peraturan. Bukan, maksudnya nilai. Kok disuruh kita jangan buang sampah sembarangan? Nilai kebaikan yang ada di situ, nilai kebajikan universalnya apa itu? Ya, kebersihan. Nilai kebersihannya adalah kebersihan. Nah itu nilai kebajikan. Makanya kita mau melakukan, walaupun itu berupa paksaan, tapi ada nilai kebajikan di sana. Apa nilai kebajikannya? Kebersihan itu baik untuk semua orang. Makanya dibilang kebajikan universal, baik untuk semua orang. Diyakini baik untuk semua orang. Oh iya, oke, itulah yang namanya kebajikan ini universal. Baik, tapi bahasanya sekarang kita harus mulai merubahnya. Tadi jangan buang sampah sembarangan. Itu ketika kita menggunakan peraturan. Sekarang kita rubah dengan keyakinan kelas. Iya, buanglah sampah pada tempatnya. Ini lebih bersahabat, ini lebih komunikatif, ya. Tidak dikatakan jangan. Ini adalah bahasa yang otoriter. Boleh. Maka nanti pendekatan kepada anak-anak pun kita mulai lakukan. Kata-kata jangan kita hindari, kata-kata harus kita coba. Ayo, ya. Kamu harus berdiri di situ. Jangan lagi dengan nada-nada seperti itu. Maka kita buat keyakinan kelas. Keyakinan kelas salah satu caranya tadi adalah dengan memberikan kertas kepada anak-anak. Maka kita tanyakan kepada mereka, silakan tuliskan seperti apa kelas yang Anda impikan. Setelah terkutip semua, dikumpul. Baru setelah ada di sana, baru kita baca sama-sama seperti ini, ya. Tidak membuang sampah sembarangan, ya. Ini ya. Jadi di sini yang kita tanya tadi, impian dia apa itu? Tidak membuang sampah sembarangan. Impian dia adalah kelas yang bersih. Berarti nanti kita arahkan dia. Keyakinan kelas apa yang kamu buat itu? Termasuk kepada
nilai kebajikan, kebersihan. Kita ganti bahasanya. Oke, supaya terjadi kebersihan, supaya ada kebersihan yang bagus, maka dikasih budaya positif. Apalah yang harus dibudayakan untuk kebersihan? Buanglah sampah pada tempatnya. Kemudian begitulah cara kita membuat keyakinan kelas. Baik. Kemudian ada lagi setelah dikutip semua tadi, ada nampak di sini contoh. Kamu harus berbicara sopan kepada guru. Oh itu, kamu harus berbicara sopan kepada guru. Itu peraturan atau keyakinan? Kamu harus bicara sopan pada guru. Peraturan apa keyakinan? Saya coba dengan bahasa itu. Kamu harus, iya. Dari bahasanya adalah peraturan. Kemudian dari peraturan itu ada nggak nilai kebajikan di situ? Apa itu? Iya, sopan, saling menghormat. Berarti nilai kebajikan adalah saling menghormat, saling menghormati. Lakunya, ya, laku positifnya tadi adalah bagaimana supaya ada saling menghormati. Bagaimana? Berarti nilai keyakinannya tadi adalah saling menghormati. Itulah yang dibuat. Seperti itulah membuat keyakinan kelas itu dibuat dengan budaya bahasa positif. Jadi nanti budaya apanya? Keyakinan kelas nggak usah terlalu banyak. Kenapa? Keyakinan kelas itu adalah dinamis. Apa maksudnya dinamis? Umpamanya di semester ini, di awal semester kita buat keyakinan kelas dengan cuma 7 poin. Dan itu kita evaluasi bersama sama anak-anak. Ada yang kurang nggak dengan keyakinan kelas kita? Ya, umpamanya cabut nggak ada di keyakinan kelas contoh. Berarti di semester berikutnya itu harus ditambah. Kenapa sedikit kita buat keyakinan kelas itu? Supaya mudah diingat dan tidak terlalu memaksakan budaya itu sekaligus dibiasakan. Tidak bisa loh segampang mudah membalikkan tangan untuk menerapkannya. Kita kasih bertahap. Demikianlah cara membuat keyakinan kelas. Dan yang terakhir adalah restitusi. Restitusi itu adalah penanganan kasus dengan bersahabat. Penanganan kasus dengan bersahabat. Oke, pernah menghadapi masalah pasti. Oke, ini dia segitiga restitusi. Oke, langkah menangani kasus kalau kita menghadapi masalah dengan anak-anak atau dengan teman-teman rekan sejawat, maka dengan kepala sekolah, mari kita gunakan penyelesaiannya dengan segitiga restitusi. Dengan segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Di sini saya bacakan ya. Segitiga restitusi satu, nih ya, untuk menemukan, ya saya ulangi, yang di sini kita fokus kepada murid, belum rekan sejawat, tapi ini juga berfungsi nanti boleh digunakan untuk rekan sejawat dan juga bahkan untuk dengan kepala sekolah. Segitiga restitusi membantu murid untuk menemukan tujuan. Perlu digarisbawahi. Membantu murid untuk menemukan tujuan. Kemudian membuat murid untuk disiplin positif. Dan kemudian memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Kita dari segitiga restitusi, kita mengembalikan marwah seorang murid itu dari yang salah. Setelah berbuat salah, kita harus kembalikan dia seperti biasa kepada komunitas ataupun kepada kelasnya. Tujuannya adalah menjadi murid yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai.
Jadi pertama kita harus buat dulu nilai kebajikannya. Adapun langkah-langkah menerapkan segitiga restitusi adalah: 1. Menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kemudian menanyakan keyakinan. Wah, ini ada bertanya-tanya dalam hati Ibu Putri. Menstabilkan identitas. Ada yang tahu apa itu menstabilkan identitas? Oke, menstabilkan identitas. Ada yang tahu? Bapak Ibu? Ada yang mau coba kasih respon apa itu menstabilkan identitas? Baik. Oke. Saya mencoba menyampaikan apa itu menstabilkan identitas. Contoh kita buat. Kalau ada murid yang datang terlambat, contoh, ya, ini adalah satu kasus. Dia datang terlambat, maka berikan penyelesaian kasusnya dengan langkah restitusi. Salah satu caranya adalah dengan menstabilkan identitasnya. Apa maksud menstabilkan identitasnya? Maksudnya adalah: 1. Saya coba. Ya, terima kasih Ibu Raja Sebat sudah berhadir di tempat ini. Menstabilkan identitas maksudnya adalah ketika anak-anak datang terlambat, maka kita coba berdialog dengan dia, dan itu pun kalau boleh dan kalau bisa jangan di depan orang. Jangan di depan orang banyak. Kita panggil ya ke tempat ruangan kita. Apa yang harus kita lakukan menstabilkan identitas tadi ya? Maksud daripada menstabilkan identitas, pertama, bangun dulu bahwa dia itu wajar melakukan itu. Itu namanya menstabilkan identitas. Dalam artian kita tidak memponis dia langsung menyalahkan, tidak. Jadi kita seolah-olah berkawan dengan dia, kita dekati dia. Oh ya, kenapa kamu terlambat, nak? Kenapa kamu terlambat, nak? Oh begini katanya. Dia katanya, oh saya Bu membantu ibu saya di rumah atau membantu orang tua saya berjualan malam hari. Oh, maka stabilkan identitas. Oh, kalau begitu wajarlah kamu datang terlambat. Ya, tapi nggak apa-apa. Semua orang pernah melakukan hal terlambat. Ya. Kemudian kita nggak ponis ya, kita nggak ponis, tapi kita buat dia dengan nyaman dulu bersama kita, nyaman. Ya, setelah kita nyamankan dia, sudah merasa nyaman dia dengan kita berkomunikasi, baru kita buat langkah berikutnya. Apa? Langkah berikutnya adalah validasi tindakan. Validasi tindakan itu maksudnya seperti ini. Ya, kita kan udah tahu tadi bahwa dia terlambat karena membantu orang tua kerja pada malam hari. Kemudian kita katakan, oh ya wajar nak kamu terlambat. Tetapi, ini ada. Kalau bisa tetapi ini pun tidak boleh kita katakan sekarang. Kalau sekarang maunya kita itu berganti dari tetapi menjadi sebaiknya semua orang punya orang tua, semua orang punya kegiatan, semua orang mau membantu orang tua. Sebaiknya kamu itu harus bisa mengatur waktu. Mengatur waktu apa? Bagaimana cara mengatur waktunya? Kita ajari. Di sinilah kita ajari. Kita validasi tindakannya. Kita katakan bahwa dia nggak apa-apa sih melakukan itu. Kita kan dia itu terlambat dengan membantu orang tua. Tapi kita arahkan supaya dia tidak membuat lagi terlambat, tidak melakukan terlambat lagi dengan bahasa. Iya, bahasa. Apa bahasanya? Kita buat begini.
kalau terlambat itu ada nggak di keyakinan kelas kita? Itu nilai kebajikan apa yang kamu langgar? Nilai keyakinan apa yang kamu langgar? Pokoknya dia bilang keyakinan tepat waktu. Itu yang dilanggarnya. Kira-kira apa yang bisa kamu lakukan supaya kamu bisa tidak melanggar nilai ataupun keyakinan tepat waktu itu? Kita yang tanya dia, kita jangan menyuruh dia. Kamu sama orang lagi besok ya. Kalau kamu terlalu kita kemas. Ya, Pak, kita ajak dia. Apa kira-kira solusi yang dapat? Karena dia yang tahu akan dirinya, dia yang tahu akan situasi oleh keluarganya sendiri dan dirinya sendiri. Jadi kita kasih dia. Kira-kira kamu bisa nggak menyelesaikan? Bisa nggak kamu nggak terlambat lagi besok? Kira-kira apa kegiatannya? Apa yang akan kamu lakukan supaya kamu tidak terlambat? Oh, saya akan coba waktu. Saya akan coba minta bantuan dari orang tua saya supaya melakukan. Iya, nggak usah kita. Maka kalau itu kita nggak bisa kontrol orang. Sama yang kontrol orang dari sini tadi, kita nggak bisa kontrol itu. Kontrolnya harus datang dari sini, dari diri sendiri. Nah itu yang kita harapkan. Maka kita harus berkomunikasi dia yang mengatakan solusi. Oke, itulah namanya validasi dijaga. Kemudian kita tanya keyakinan. Kita kan sudah buat makanya dibuat keyakinan kelas dulu supaya dia tahu apa keyakinan yang dia ada. Keyakinan kelas kita kalau begitu, kalau kamu tahu bahwa kamu sudah melanggar keyakinan kelas kita, kira-kira ada nggak solusi untuk kamu yang bisa kamu lakukan supaya tidak melakukan itu lagi? Oh ada Pak. Baik, kalau begitu silakan lakukan itu. Oke, kembalilah ke kelas terus ya. Itulah cara melakukan sebenarnya ada videonya, tapi sayangnya tadi karena jaringannya terlalu jadi nggak bisa diupload, makanya saya melakukan dengan ya. Sekian yang dapat saya sampaikan di acara diseminasi ini, dan saya memberikan apresiasi yang sebesarnya kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah berhadir pada saat ini. Dan apabila saya tidak bisa membalas kebaikan daripada Bapak Ibu, saya berharap dan saya memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan imbalan yang setimpal untuk kehadiran Bapak Ibu di sini. Sebelum saya menutup ini, saya mohon kepada Ibu, Bapak Ibu sekalian, apabila ada salah dalam lisan, dalam tingkah laku dan lain sebagainya, kepada Bapak Ibu saya sekalian mohon maaf, dan kepada Tuhan saya mohon maaf ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap saat, setiap waktu, keringat Baik, sebelum kita pulang saya antar ibu pulang dengan musik. Iya, oke. Baik, saya kasih mamoku untuk ibu. Mari kita berdiri semua. Oke. Iya, baik. Iya. Iya. Silakan teman-teman dulu. Dari teman-temannya. Iya.
Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.